Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Apa jadinya jika manusia bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap? Seperti dalam istilah pipis di Swiss, misang di Amsterdam. Saking cepatnya dalam berpindah atau biasa disebut teleportasi. Karena dia berpindah di antara dua tempat tanpa memerlukan jarak. Apa yang bisa dilakukan? Jawabannya segalanya, termasuk mencuri uang di beberapa bank. Film ini berjudul Jumper. Sebelum lanjut bagaimana cerita selanjutnya, kita intro dulu. Diawali dengan seorang lelaki bernama David. Dia menyukai teman sekolahnya yang bernama Millie. Setelah pulang sekolah, David memberikan hadiah kepada Millie, yaitu bola kristal salju, karena di saat itu memang sedang musim dingin. Namun tak lama, Mark si tukang buli mengambil bola tersebut. Millie mencoba mengambilnya dari Mark, namun ternyata Mark malah melemparkan bola tersebut ke tengah sungai yang membeku. David yang membeli bola tersebut dengan tidak jajan selama 7 tahun mencoba mengambilnya. Millie menyuruh David untuk kembali dan membiarkan bolanya. Karena bisa saja es di atas sungai tersebut rusak dan David terjebak di dalam sungai. Namun karena ingin terlihat sebagai lelaki pemberani di hadapan Millie, dia mengambil bola tersebut. Dan tiba-tiba David terperosok dan terbawa oleh arus sungai yang deras. Dia tidak bisa keluar karena permukaan sungai tertutup es. Saat akan modar, secara tiba-tiba David sudah berada di perpustakaan dengan keadaan basah kuyup. Heran dengan yang terjadi pada dirinya, David pun pulang ke rumahnya. Rupanya David sudah ditinggalkan oleh ibunya saat dia berumur 5 tahun. Dan dia tinggal bersama ayahnya yang punya sikap temperamental. David masuk ke kamar. Kemudian ayahnya menyusul untuk memarahi David karena dia pulang dengan basah kuyup. Saat ayahnya mendobrak pintu dan tiba-tiba David kembali pindah ke perpustakaan. Dia mulai sadar bahwa dirinya bisa melompat dengan cepat ke suatu tempat, tapi dia belum tahu bagaimana melakukannya. Saat dia mencoba keluar dengan mendorong pintu perpustakaan, dia kembali pindah ke kamarnya. Semakin yakin dengan kemampuannya, David mulai mencoba untuk berpindah ke suatu tempat. Scene berpindah. Millie yang sangat sedih dengan hilangnya David, dia dihibur oleh ibunya. Namun, saat ibunya pergi, Millie mendengar ayunan di depan rumahnya bergerak. Lalu, Millie keluar dan memeriksanya. Rupanya, bola salju kristal yang diambil David dari atas sungai berada di ayunan tersebut. David memutuskan untuk pindah ke kota lain dan tentunya menggunakan bis. Karena dia hanya pernah melompat ke rumah Millie yang berjarak hanya beberapa kilometer. Belum tahu bagaimana untuk melompat ke tempat yang sangat jauh. Setelah mendapat hotel murah, David mulai melatih kemampuannya. Dan ternyata David hanya bisa melompat ke tempat yang pernah dia lihat, termasuk dengan melihat gambar atau mengingat tempat tersebut. Dirasa sudah mampu menggunakan kekuatannya, insting badog pun mulai muncul. David memasuki sebuah bank dan dia meminta izin untuk ikut ke kamar mandi. David melihat ruang berangkas uang yang ada di bank tersebut. Dan setelah pulang ke hotelnya, tentu saja David melompat ke ruang berangkas yang ada di bank tadi untuk mencuri uangnya sampai habis. Esok harinya, seseorang dengan rambut penuh wis yang mengaku agen NSA datang ke bank tersebut. Dia meminta keterangan kepada pihak bank tentang kronologi kejadiannya.
8 tahun kemudian, David telah sukses menjadi orang kaya. Dia tinggal di apartemen mewah dengan memiliki uang yang sangat banyak, bahkan sampai tidak bisa dihitung lagi. David sukses karena bekerja di beberapa bank, tapi bukan sebagai karyawan ataupun pemilik bank, yaitu membobol berangkas tanpa membuka kunci. Hampir mirip dengan babi ngepet atau bangsa tuyul. Bosan tinggal di apartemennya yang berada di New York, David pergi ke kafe yang berada di London. Begitu mudahnya si keher David ini. Namun di kafe tersebut ada seorang lelaki yang memperhatikan David. Entahlah dia siapa. David dengan uang yang banyak dia mengajak salah satu wanita untuk pergi ke hotel. Dan sudah pasti mereka akan berbuat anu. Meskipun David bisa melompat kemana saja, tapi dia merahasiakan kemampuannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau David bisa melompat atau teleportasi. Scene berpindah. Rupanya lelaki dengan rambut penuh huis, dia adalah Roland, seorang pemburu jumper atau pelompat dari sebuah organisasi yang bernama Paladin. Menurut Paladin, pelompat tidak layak hidup di bumi karena yang seharusnya mempunyai kekuatan seperti itu hanya Tuhan. Setelah Roland berhasil membunuh salah satu pelompat, dia mendapat kabar bahwa keberadaan perampok bank 8 tahun yang lalu sudah ditemukan. Kembali pada David, setelah kencan di London, lanjut ngopi di Mesir, kemudian udut di Hawaii, David kembali ke apartemennya yang berada di New York. Namun ternyata Roland sudah berada di apartemen David. David tidak tahu siapa Roland ini. Namun secara tiba-tiba Roland menghajar David. Rupanya, kelemahan pelompat adalah listrik tegangan tinggi. David tak mampu untuk melawan Roland. Kemudian, dia melompat ke rumah ayahnya dengan membawa beberapa karung uang. Ayah David sadar kalau David ada di kamarnya. Dia mencoba meminta maaf karena sikapnya yang pemarah. Namun, karena David masih kesal, dia pergi dengan meninggalkan beberapa lembar uang. Esok harinya, David menemui Millie. Namun ternyata, Millie sudah tidak tinggal lagi bersama ibunya. Dia bekerja di sebuah kafe. David pun pergi ke tempat kerjanya Millie. Namun, setelah duduk beberapa lama, David malah pergi begitu saja. Ternyata Mark, si tukang buli, melihat David dan menghentikannya. Tak lama, Millie pun menghampiri David. Namun Mark yang belum berubah, masih saja mengejek David. Belum tahu si Mark ini kalau sekarang David bukan orang sembarangan. Kesal dengan Mark yang terus mengejek, David pun menghantam Mark. Setelah beberapa lama mereka saling pukul, David mendorong Mark ke gudang kafe tersebut dan melompatkan Mark ke ruang berangkas bank. David pun kembali ke kafe dan mengobrol dengan Millie. Namun, seseorang yang memperhatikan David saat dia berada di London untuk berburu wanita, ternyata kembali ada di sana. Siapakah dia? Entahlah. David mengajak Millie piknik ke Roma, dan Millie pun berkata, "It's my dream, Aa." Scene berpindah. Mark berada di kantor polisi, dan Roland menghampiri Mark untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Roland tahu kalau Mark pindah karena ulah David. Lalu, Roland menanyakan siapa saja orang yang dekat dengan David. Mark pun menjawab, Neneng Millie. David dan Millie sudah tiba di Roma. Mereka langsung menuju ke hotel mewah untuk beristirahat. Millie takjub dengan David yang sudah sangat sukses. Millie bertanya, apa pekerjaan David? Dan David menjawab, dia bekerja di bank. Memang benar, si keher David ini bekerja di bank. Namun, dengan cara menggesek bujur ke dinding berangkas seperti babi ngepet. Lalu Millie mendekati David dan berkata, David, Neneng sudah siap untuk diroga hala. Esok harinya, David dan Millie pergi ke Colosseum untuk sedikit berjalan-jalan setelah semalaman mereka ajul gedang. Namun di atas gedung ternyata si orang yang selalu memperhatikan David dia ada lagi. David dan Millie masuk ke Colosseum, tapi
Saat mereka akan masuk ke tempat bekas pertarungan gladiator, pintunya terkunci dari dalam. David pun menyuruh Millie untuk menunggu sebentar, lalu dia pergi. Setelah Millie tidak melihatnya, David melompat ke dalam. Namun ternyata, orang yang selalu memperhatikan David berada di sana. Dia bernama Griffin, seorang pelompat juga seperti David. Griffin sudah lama memperhatikan David. Dia mengatakan bahwa orang seperti mereka harus benar berhati-hati, karena Paladin akan terus memburu mereka untuk dibunuh. Dan ternyata, dua orang Paladin sudah muncul dari balik lorong. Tak lama, David diserang oleh kabel listrik. Namun Griffin yang sudah berpengalaman dalam menghadapi Paladin, dia malah mempermainkan mereka. Terlebih Paladin ini bukan senior seperti Roland. Mungkin mereka masih magang. Hingga dengan mudahnya dua anggota Paladin tersebut modar oleh Griffin. Rupanya keributan mereka diketahui oleh petugas Colosseum. Lalu Griffin pun pergi ke rumahnya. David menyusul Griffin melalui celah lompatannya. Sebelum David bertanya lebih lanjut mengapa mereka diburu, Griffin menyuruh David untuk kembali karena Millie masih berada di Colosseum. Rupanya dia poho kalau pacarnya Millie masih berada di sana. David pun mengajak Millie untuk keluar. Namun setelah mereka keluar dari Colosseum, polisi menangkap David karena telah berbuat keributan. Sementara Millie pulang ke hotel. David ditahan di kantor polisi. Namun tiba-tiba ibunya David yang bernama Mary datang. Dia memberi kunci borgol pada David dan menyuruh untuk segera pergi. Mary langsung pergi begitu saja seperti saat David berusia 5 tahun. Saat David akan mengejar ibunya, dia ditahan oleh petugas. Dan langsung saja David membawa petugas tersebut ke puncak Sphinx yang ada di Mesir. Tak lama Millie datang, dan David langsung mengajak dia ke bandara. David menyuruh Millie untuk segera pulang. Tapi dia tidak bisa mengantarkan Millie karena harus menemui Griffin untuk menanyakan siapa Paladin. Scene berpindah. Roland menemui ayahnya David, menanyakan beberapa informasi tentang David. Setelah mendapat informasi yang cukup, Roland berterima kasih dengan cara membunuhnya. Ternyata Paladin tidak hanya membunuh para pelompat, tapi juga mereka membunuh orang yang dekat dengan pelompat. Kembali pada David, dia menemui Griffin. Griffin mengatakan pelompat seharusnya hidup sendiri karena Paladin akan membunuh orang-orang yang punya hubungan khusus dengan pelompat. Alasan itulah yang membuat Griffin akan menjomblo sampai modar. Dan Paladin jugalah yang membuat Griffin kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Dan ternyata ayah David sudah meninggal oleh Roland. David segera membawanya ke rumah sakit. Namun nyawanya tidak bisa terselamatkan. David langsung menemui Mark yang masih berada di kantor polisi. Dia menghajar Mark karena telah memberitahu tentang dirinya dan Millie. David kembali pada Griffin untuk meminta bantuan karena Millie dalam bahaya. Dia mengajak Griffin untuk menghadapi Roland. Tapi Griffin menolaknya. Lalu Griffin pergi ke Cina untuk membeli udun. David menyusul Griffin untuk terus membujuknya, tapi tetap saja Griffin menolak. Griffin menunjukkan kemampuannya dalam hal melompat. Dia mencuri mobil, lalu mengajak David untuk berkeliling kota dengan cara diedankeun. Setelah dibujuk sekali lagi, akhirnya Griffin mau membantu David. Mereka ke bandara untuk menjemput Millie. Namun ternyata Millie tidak ada. Griffin kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata. Sementara David pergi ke kafe tempat Millie bekerja untuk mencarinya. Saat David menanyakan pada pemilik kafe, tentu saja dia menjawab kalau Millie terakhir dia lihat yaitu bersama David. Dan dia mengatakan kalau tadi ada teman David dengan rambut pinuh wis menitipkan salam untuk David. Rupanya Roland telah lebih dulu ke sana. David langsung ke rumah Millie dan dia sedikit lega karena Millie baik-baik saja di rumahnya. Ternyata Millie tersesat di bandara sehingga dia telat sampai. Kesal dengan sikap David, Millie menyuruh David pergi. Namun ternyata
Roland dan anak buahnya sedang menuju ke rumah Millie. Tak ada waktu menjelaskan pada Millie, David langsung melompat bersama Millie ke rumah Griffin. Namun, celah lompatan David dimanfaatkan oleh Roland dengan alat yang dimiliki oleh para paladin. Roland berhasil mengikuti David. Griffin dan David langsung bersembunyi. Namun karena ini film, David berjalan melihat foto ibunya yang berada pada dinding. Tentu saja Roland menembak David dengan kawat listrik dan menggantungnya. Roland menghampiri David untuk membunuhnya, dan saya setuju kalau di saat ini David akan modar. Namun Griffin datang, menembakkan senjata api ke arah Roland. Tapi Roland dapat menghindar. Roland menceritakan kematian orang tua Griffin kepadanya. Mendengar hal itu, Griffin menghantam Roland hingga keluar. Griffin pergi ke suatu tempat, lalu dia kembali dengan membawa bis dan melemparkannya ke arah Roland. Namun Roland dapat menghindar, sementara Millie mencoba menyelamatkan David. Tapi tak lama, Roland menghampiri mereka. Beruntung untuk yang kedua kalinya, Griffin kembali menembakkan senjata api hingga Roland terlempar ke rumah Millie melalui celah lompatan yang masih terbuka. Griffin yang masih emosi mengikuti Roland, lalu dia mengambil alat pelompat milik Paladin. Namun karena bekas lompatan masih meninggalkan celah, dan tiba-tiba Millie ditarik oleh Roland. Griffin mengambil bom yang sudah dia rakit sejak lama. Dia akan meledakkan Roland dan anak buahnya di rumah Millie. Namun David melarangnya karena Millie ada di sana. Griffin mengatakan satu-satunya cara adalah dengan meledakkan tempat tersebut. Tak ingin neneng Millie modar, David mengambil detonatornya lalu pergi. Griffin menyusul David untuk mengambil detonatornya kembali, dan terjadilah pertarungan lintas negara. David memukul Griffin di Las Vegas, lalu Griffin menahan pukulan David di Jerman. Kemudian Griffin membalas pukulan David di Kutub Utara, dan David menahannya di Thailand, hingga akhirnya mereka terjatuh di Afghanistan. David berhasil menahan Griffin di tower listrik tegangan tinggi, lalu dia segera pergi untuk menyelamatkan Millie. Merasa situasi aman, David pun masuk, dan tentu saja Roland langsung menembak David dan mengikatnya. Kali ini David pasti modar, tapi karena dia tidak ingin mati begitu saja, David memindahkan rumah tersebut ke sungai di dekat sekolahnya dulu. Lalu membawa kembali gedung tersebut ke perpustakaan. Ternyata Roland berhasil selamat. Sebelum memberi pelajaran pada Roland, David menyembunyikan Millie terlebih dahulu. Lalu dia kembali kepada Roland dan membawanya ke sebuah tempat. David pun meninggalkan Roland di sana, dan ternyata itu berada di sebuah gua yang berada di jurang planet Merkurius. Setelah tahu di mana ibunya tinggal, David mencoba menemuinya, dan ternyata Mary adalah seorang paladin. Dia terpaksa meninggalkan David agar David tetap selamat. Meskipun akhirnya identitas David diketahui oleh paladin yang lain. Setelah mengucapkan perpisahan pada ibunya, David pun pergi bersama Millie yang menunggunya di luar. Lalu, David dan Millie saling bertatap mata di bumi, terus pegangan tangan di planet Mars, kemudian berpelukan di bulan, lanjut buka baju di planet Saturnus, dan adegan acara puncak di Pluto. Dan film pun selesai. Jadi pesan yang bisa diambil adalah jangan sirik dengan kelebihan orang lain, karena orang sirik akan berakhir tersesat di jurang planet Merkurius seperti Roland. Terima kasih buat kalian udah nonton, silahkan subrek dulu dan mari ajol-ajolan.